latihan melek, karena sholat juga melek. Iya. Iya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan 4, 3, 2, 1. 'allamahul bayan khalaqal insan 'allamal Qur'an Ar-Rahman Ayat 3. khalaqal insan 2. 'allamal Qur'an 'allamahul bayan 1. Ar-Rahman. Alhamdulillah, mumtaz. Takbir. Nah, jadi kurang lebih begini cara kita nyimpennya ya. Ini kerjaan 4 hari loh ya. Berapa hari? 4 hari. Tapi dilakukan di hari pertama ya. Nah, jadi kalau ada yang belum lancar wajar, tinggal jam terbang. Alhamdulillah beliau sudah. Pasti yang lain juga pengen ya. Tapi jangan sekarang, waktunya nggak cukup. Nah, tapi saya akan memberikan hadiah kepada beliau karena sudah mengambil kesempatan. Apa hadiahnya? Hadiahnya nih apa ya? Umrah. Insya Allah umrah ketemu di sana. Hadiahnya ini. Apa ini? Quran hasil dari usaha kita untuk membantu para senior ya. Yang matanya sudah mulai apa? Sudah berat. Ya, yang pertama ya dan yang utama adalah ini di-create khusus untuk ini sebenarnya Quran secara umum, cuma kita nggak ngasihnya satu Quran karena berat, ya kan? Malah berat kan megangnya berat nih. Padahal ngafal kan nggak boleh keberatan. Itu prinsip ya. Nah, sehingga kita buat Quran yang bentuknya begini. Bentuknya apa ya? Jadi kalau orang buka, kelihatan contekannya. Sebentar. Ini kalau dibuka ukuran A4 ya, ada catatan-catatan sementara. Kemudian kalau dibuka munculnya kok susah ya. Nah, saya mau menunjukkan halaman pertamanya, kok nggak ketemu? Nah, ini. Halaman pertamanya seperti ini ya. Jadi lumayan besar ya. Ada perkataannya. Tapi ini juz 1 Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Kira-kira begini ya Bu ya. Besar ya. Ini di mana-mana ada kurang begini. Ada. Ya, tapi belum ada yang bikin per juz. Biasanya kalau yang per juz dia nggak pakai arti. Kalaupun ada, pembedanya ada di sini. Halaman ketiga. Ini kan halaman 1 dan 2. Halaman ketiga, nah lihat ini. Cara bacanya begini. Jadi besar. Cocok buat mata senior. Kemudian, ya ini 1 juz. Nah, kemudian apa ya? Tadi yang jatuh mana tuh? Oh ini. Ini adalah alat bantu untuk nutupi yang nggak dibaca. Oh iya. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Ya. Sehingga kita cuma lihat sebaris. Kalau lihat sebaris kan otak gimana? Dikit. Ya betul. Tapi kalau lihat satu Quran lemes. Paham ya? Namanya manipulasi. Kita udah gunakan itu membantu yang pas lihat ini males banyak. Nah, cuma sebaris. Ya? Bahkan ada bahkan lagi. Ini bisa dibalik begini. Sehingga bacanya bisa per Ayat. bukan per ayat, tapi per ayat. Sangat berkata. Kan bisa nih berkata nih. Geser. Paham ya? Begitu cara makainya. Bisa dipahami? Nah, kalau ilmunya nanti kita ajarin lebih detail di karantina kalau ada yang mau ikut. 3 hari 2 malam. Di Jogja ada. Ya, tanggal 7, 8, 9 di Homestay Seruni. Nanti yang tanya panitia ya. Tapi maaf, kapasitas cuma 40. Bukan ini. Bayarnya. Nah, maaf ya, cuma 40.
jadi kalau nggak masuk ya haram maklum. Udah gitu aja ya. Nah, tapi ini diajarin dulu cara makainya, silakan dipakai di rumah nanti. Dan ini diberikan hadiah khusus untuk beliau yang sudah sembuh. Barakallah. Yang lain pasti udah pengen dong? Pengen nggak? Pengen. Baik, nanti kita tes. Buat yang mau, berarti ntar setoran. Siap? Buat yang mau nanti setoran. Caranya gimana? Latihan dulu, berpasangan dulu, berdua-dua. Tolong berpasangan, salaman dulu berdua. Salaman. Kita mau ujian masal. Halo, ya ujian masal. Kalau ganjil bertiga boleh. Udah Bu? Perhatikan sekarang. Perhatikan ya. Ini ujian masal ya. Ya. Di antara berdua, yang satu jadi santri, yang satu jadi ustaz. Ya Pak? Nah, siapa yang jadi ustaz? Siapa yang jadi santri kita sepakat. Yang jadi ustaz atau ustazah yang lebih tua. Udah? Baik, berikutnya tugas ustaz. Tugas ustaz adalah nguji, ngetes. Ustaz cuma ngomong gini, satu, dan santri jawab Ar-Rahman, gitu ya kayak saya posisinya. Dua, Allaman Quran, pakai tangan diangkat. Tiga, Khalaqal insan. Empat, Allamahul bayan. Kalau santrinya tangannya nggak turun, pukul. Biar dia tahu kalau nggak nyambung, gitu ya. Paham ya? Dah. Baik, untuk pengamannya, Ustadz, tadi udah mulai dulu. Ustadz boleh nyontek. Boleh. Ulang ya. Ustadz boleh, santri tidak boleh nyontek. Dah ya? Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, Ustadz tadi notasi gimana? 1, 2, 3, 4. Terus mundur. 4, 3, 2, 1 sambil nyontek. Takutnya Ustadznya lupa. Dan santri nggak boleh nyontek. Setelah ujian selesai 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Ntar dulu, belum selesai Pak, sabar. Setelah itu diacak. Cara ngacaknya kayak tadi ya. 1, 3, 2, 4 sesuka Ustaz. Dah, aturan mainnya apa? Selain nggak boleh nyontek, si santri tidak boleh ngurut. Apa itu ngurut? Kayak gini. 1, Ar-Rahman. 4, itu ngurut. Nggak boleh. Karena kita membayangkan dulu posisinya di mana. Saya ngapalkan Pancasila. Bukan ya. Karena kita mau menggunakan otak kanan buat latihan ya. Bisa dipahami? Setelah lancar, Ustadz tolong berikan selamat pada santri. Selamat Anda sudah lulus. Dan dulu sama kan banget hadiahnya. Setelah dia lulus, langsung wisuda. Yang wisuda Pak. Setelah wisuda si santri jadi ustadz. Setelah jadi ustadz, si ustadz harus menerima setoran santri baru. Siapakah santri barunya? Ustadz yang tadi. Paham ya? Ya. Bisa dipahami? Ayo, 3 menit. Silakan. Ya, sambil di shoot. Boleh juga. Yang lebih tua jadi ustadznya duluan. Nah, saya Agustus. Saya santri dulu. Mulai dari pertama ya. Ar-Rahman. 2. Di video ini Pak. Sebentar ya.
Oh udah, cepet banget. Satu. Terus, udah gantian? Gantian Pak. Yang di wisuda jadi ustaz. Yuk sama-sama. Satu, Ar-Rahman. Dua, Al-Qur'an. Tiga, Khalaqal Insan. Empat, lima, belum. Penutup. Bapak Ibu perhatikan ayat 5. Ayat 5 beda dengan ayat 1, 2, 3, 4. Apa bedanya? Coba. Apa bedanya? Iya. Bedanya adalah lebih banyak ya, lebih panjang ya. Kalau dipotong-potong berapa potong itu? Tiga. Udah belajar belum potongan 3? Belum. Baik, coba lihat, perhatikan. Ayat 1 berapa potong? 1. Ayat 2 berapa potong? 1 tambah 2 berapa? 3. Ayat 3 berapa potong? 3 tambah 2 berapa? 5. Ayat 4 berapa potong? 2. 5 tambah 2 berapa? 7. 7 potong udah belajar. Kalau 3 kau bilang belum. Paham maksudnya? Kan ayat 5 ini 3 potong. Kita tadi kan belajar udah 7 potong. Nah, berarti gimana? Ya udah bikin. Yang 3 dibikin dipotong-potong. Caranya gimana? Potong dulu 2. Dan caranya langsung demo. Yuk, begini. Asyamsu wal qamaru. Baca. Asyamsu wal qamaru. Baca. Asyamsu wal qamaru. Lagi. Asyamsu wal qamaru. Nah, kan bisa kan begitu? Itu namanya motong, kan? Jadi kalau lontong kepanjangan dipotong, nah gitu kan? Baru kita makan. Nah sekarang kita potong, baru simpen dulu. Potongan yang berikutnya kita baca. Coba. Biusban, baca. Biusban, baca. Biusban. Sekarang kita gabung, yuk. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ulangi. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ayat berapa ini? 5. Keluarkan. 5. Tunjuk hurufnya. Yuk baca. Asyamsu wal qamaru bihusban. Boleh nyontek kalau masih blank ya. Ini untuk mempercepat metode ya. Yuk ayat 5 lagi. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ayat 1. Ar-Rahman. 5. Asyamsu wal qamaru bihusban. 2. Allamal Qur'an. 5. Asyamsu wal qamaru bihusban. 3 naik. 5. Asyamsu wal qamaru bihusban. 4. Alamahul bayan. 5. Asyamsu
3, 2, 1. Asamsu wal qamaru bil husban Allamahul bayan Khalaqal insan Allamal Qur'an Ar-Rahman. Iya, bagaimana rasanya menghafal? Mudah? Bapak Ibu perhatikan. Walaupun ada perasaan sulit, jangan pernah bilang sulit. Kenapa? Makin sulit makin Kalau banyak si pahala. sulit itu dari setan, betul? Ya. Sebab apa Bapak Ibu? Kita akan digoda oleh setan yang namanya setan sulit. Nanti sembelit. Apa itu sulit? Ada berapa huruf dari kata sulit? 5. Apa saja? S-U-L-I-T. Udah? S. Setan. Bukan setan. Setan itu berkelompok godain kita ada 5. Buat para penghafal Quran, ingat-ingat rumus. Udah dibikin supaya gampang diingat. S-U-L-I-T. Biar ingat yuk. Keluarin. Apa dia? Gini dong ini. Apa? S-U-L-I-T. S. Setan sibuk. Betul? Karena kalau kita pulang dari sini nanti, insya Allah akan banyak alasan. Saya sibuk, gitu nggak kira-kira? Ya. Maka lawan nggak setan ini? Lawan nggak? Apa lawannya? Lawannya apa? Sempatkan. Jadi menghafal Quran nanti adalah sempatkan di tengah kesibukan. Kalau enggak ada waktu Bapak Ibu. Ya, oke? Sehingga apa? Waktu sibuk ngafal. Sempatkan. Kapan bu waktu sibuk? Jadi menghafal Quran yang paling bagus kapan waktunya? Malam? Subuh? Setelah subuh? Baik, kita jawab dulu. Menghafal paling bagus waktunya adalah waktu sahur. Ya. Kenapa waktu sahur? Itu memori paling fresh. Ya, jadi nanti malam pas sahur coba cara yang sama untuk melanjutin. Hasilnya pasti lebih jelas. Setelah itu baru diulang. Lah kapan ulangnya? Habis subuh. Lah habis subuh ibu sibuk. Sibuk apa bu? Masak. Bapak sibuk juga nggak? Sibuk. Sama sibuk nungguin ibu masak. Ibu masak. Main Betul? HP. Main Maka HP. apa? Kerjasama. Bapak pegang Quran buat ngecek, oke? Ibu pegang penggorengan. Ngapain pegang penggorengan? Ngafal. Bapak ngecek, ibu ngafal. Yang dihafal yang mana? Tadi yang sebelum subuh, yang waktu sahur. Dan ambil penggorengan langsung mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa nggak gitu? Ingat-ingat ya. Ambil penggorengan langsung Goreng. mulai. Kalau penggorengan di atas kompor, kompornya lain. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngantuk. Itu benar nggak? Bisa nggak praktek begitu? Nah, langsung masak. Goreng, nasi goreng. Langsung belum mulai Pak. Nasi goreng, masukin dulu dia gorengnya. Baca apa? Ar-Rahman. Bismillah udah tadi Pak. Ulang. Masukin goreng apa? Minyak goreng bilang apa? Ar-Rahman. Tuangin nasi. Alamat Qur'an. Kecap. Khalaqal insan. Diaduk. Allamahul bayan. Sudah matang tuangin ke piring. Asyamsu wal qamaru bil husban. Masuk akal nggak? Ya. Kalau kita nunggu waktu luang, jangan-jangan nggak pernah ketemu. Maka waktu sibuk itulah kesempatan. Bikin nasi goreng apa Barzan? Ar-Rahman. Nasi goreng magelang. Bahkan ketika ngasih ke bapak, bilangnya apa? Ar-Rahman. Begitu. Bapaknya kaget. Bapaknya kaget. Bapak nyimak. Betul. Bapak nyimak. Ibu nyuapin. Baca apa? Allamahul Qur'an. Bisa kan ya? Bapak Ibu ini strategi.
saya kayak bercanda, tapi inilah resepnya. Kalau mau di usia begini, kita ngapal Quran. Nggak usah bikin jadwal khusus. Memang jadwalnya udah begitu. Kapan? Waktu sibuk. Jadi boleh nggak kita masak sambil ngapal Quran? Nggak boleh. Yang boleh ngapal Quran sambil masak. Yang sambilan yang mana? Sekarang yang sambilan Quran, yang mana masaknya? Kalau ibu bilang Quran yang sambilan, entar ditinggal Quran. Tapi kalau yang masak jadi sambilan, Qurannya terus ada nggak? Bahkan waktu nyapu, bisa nggak? Nyapu dapur, apa? Halaman. Ayo suaranya keluarin. Ruang tamu. Halaman Quran. Nyapu teras. Khalaqal insan. Halaman. Halamanul bayan. Halaman tetangga. Asyamsu wal qamaru bi husban. Jadi gini ya. Nanti banyak yang nonton ya. Kita Nanti banyak yang nonton. oh iya banyak yang nonton. Ya kan? Bisa nggak naik motor Saudara Rahman? Bisa. Naik mobil bareng mobil? Bisa. Bahkan pulang dari sini nyari sendal. Ar-Rahman. Gak ada waktu sia-sia. Sepakat? Ini Bapak dan Ibu penting bagi kita karena inti sarinya adalah di sini. Setan apa tadi? Sibuk. Setan sibuk ya? Lawannya apa? Sempatkan. Yang kedua setan sulit itu S dan U-nya apa? Usia. Banyak yang bakal digoda sama usia. Udah bukan umurnya. Terus kalau bukan umurnya kapan? Justru Bapak dan Ibu, ini endingnya. Kalau anak-anak ngapal Quran buat hidup, tapi kalau orang seusia kita buat hidup, kamu buat mati. Tapi seriusnya, tapi susah rezeki. Makin susah makin gede pahala. Betul? Dan apa jawabnya kalau ada setan usia godain kita? Bilang usaha. Ya usaha itu keras. Makin keras usaha, makin berat usaha, makin besar ganjaran. Paham? Jadi kita lawan ya setan usia. S apa tadi S yang pertama? Sibuk. Lawannya? Sempatkan. Usia. Usia. Lawannya? Usaha. 3 L. Lemot. Kalau bahasa keren low mode. Lemot. Lupaan. Benar nggak di sini ada pelupaan? Banyak nggak? Banyak apa semua? Mau ahli juga tetap lupa. Maka jawabnya apa? Orang yang lupa rumusnya adalah L juga lawannya. Yaitu apa? Latihan. Iya dong? Ya betul? Nah, pokoknya makin banyak latihan, makin bagus. Udah, cuma itu. Males latihan, hilang amal. Ya, dan setan akan godain juga di situ. 4. Sebelum 4, S apa? S dulu. Sulit. Sibuk. Lawannya? Jadi ini metode menghafal ya. Ya, terus Usia. Lawannya? Usaha. Terus? Lemon. Nah, lawannya? Latihan. I. Setan akan menggoda kita pulang dari sini dengan I. Apa tuh I? Inkonsisten. Ngapal Quran tuh bagusnya tiap hari apa tiap tahun? Jangan dibikin sistem ini ya. Nanti aja. Jangan sampai bolong. Karena cara setan godain penghafal Quran dibolongin sehari. Tiap kajian. Apa repot kalau kayak gitu kan? Kita kerja aja tiap hari. Kita kerja loh, yang nggak jelas surga nerakanya ya. Mau tiap hari. Kok Quran enggak? Berarti ada sesuatu nih. Nah gitu ya. Maka agar konsisten dikasih apa? Istiqomah. Supaya istiqomah apa rumusnya? Rumusnya adalah Allah cinta dengan amal yang istiqomah walaupun sedikit. Itu rumusnya. Kalau mau istiqomah sedikit tapi rutin. Jangan pernah dibolongin. Jangan pernah dilubangin waktu kita. Sepakat? Oke, terakhir apa? T. Sebelum T. Apa yang pertama tadi? S.
Sibuk. U. Sibuk. Usia. L. Lupaan. TAI. Inkonsistensi. T. Setan yang akan datang nanti malam. Ush. Tidur bukan, tapi bangun tidur. Waktu ibu bangun, waktu bapak bangun jam 1 malam, pengen sholat malam, ada nggak setan? Apa kata setan? Bukan, dia nggak bilang gitu bu. Itu setannya beda sama bapak. Kata si bapak gini, setan itu bilang baru jam 1, ntar aja masih ada waktu lagi. Akhirnya tidur lagi kan? Nah pas jam 1, maaf, jam 2 bangun, masih ada nggak setan yang tadi? Masih nungguin. Apa kata dia? Baru jam 2, masih ada waktu. Jam 3 bangun, masih ada nggak? Masih. Baru jam 3, ujung-ujungnya azan subuh. Maaf, setannya pergi nggak? Pergi. Karena kalau ada azan dia nggak kuat. Dia pergi. Tapi pesan terakhirnya tertinggal. Apa katanya? Masih baru azan, belum komat. Lalu setan kita sama ya. Tiap hari. Lah setan itu cuma pergi kalau lagi azan. Azan kelar balik lagi. Dah, maka bapak ibu lawan dong ya. Pakai apa? T. Tekad. Jangan cuma niat. Karena niat gampang digoncang dan jadi gak amal. Benar nggak? Yang penting niat tuh. Ya, jadi ya. Setan maksudnya halus tuh. Yang penting niat. Setan T tadi sebenarnya setan apa? Setan tunda. Dia nggak akan bilang tidak. Dia akan nggak bilang Quran itu nggak boleh dihafal. Bukan. Bagus menghafal Quran, tapi bentar aja. Betul? Maka lawannya setan. Ya pakai tekad. Tekad itu apa Bapak Ibu? Ibnu Qayyim bilang tekad itu adalah niat yang sangat kuat sehingga menjelang jadi amal. Azan bahasa Arabnya kita menyebutnya tekad. Butuh nggak kita tekad? Jadi kalimat dua gini. Saya niat hafal Quran 30 juz. Enggak. Kalimatnya harus pokoknya saya harus hafal Quran 30 juz. Beda nggak rasanya? Beda kan? Kalau gitu terakhir, ayo kita semua yuk. Yang pokoknya ya, yuk. Pokoknya saya harus hafal Quran 30 juz. Belum kompak. Tangannya belum gerak semua. Belum gerak. Pak, tapi niat boleh nggak sih? Tekad boleh nggak? Iya, bahkan nekat aku. Apa tuh nekat? Merasa nggak mampu tapi berjuang. Loh iya dong. Maka sekarang kita mau apa nih? Nekat ya? Pokoknya kita tinggal dikit. Siap ya? Nekat ya? Pokoknya kalimatnya pokoknya gerakin tangan biar sekali pergi. Iya, siap ya? 1, 2, 3. Pokoknya saya harus hafal Al-Quran 30 juz. Yes. Oke. Takbir. Udah kabur tuh setan ya. Tapi dia datang lagi nanti. Loh, dia godain terus, sulit dia datang lagi. S datang, U datang, I datang, I datang, T datang. Maka Bapak Ibu lawan terus. Sampai kapan? Sampai mati. Sepakat ya? Maka Bapak dan Ibu, ini akhir sesinya. Saya akan pamitan ke Magelang untuk waktu sana. Dan tapi kita akan tutup dulu dengan wisuda. Tutup apa? Wisuda ya. Sebelum wisuda, ya, saya mau tutup dengan statement. Menghafal Quran ada 2 cara. Cara pertama namanya cara pintar. Berarti cara kedua cara apa? Ulang ya. Cara pertama cara pintar. Cara kedua cara cerdas. Beda. Cara pintar itu apa? Ya begini, ini cara pintar. Kita dulu kita ngapal pakai metode, pakai alat bantu. Ya contoh nih, maaf saya bikin dulu alat bantunya. Baik itu Quran sakunya ataupun Quran juz 1. Ada yang nanya, juz 2-nya ada nggak? Entar kalau udah hafal baru juz 2. Ya gitu dong. Setan kan sukanya buru-buru aja ya. Padahal juz 1 aja belum kelar. Selesaikan juz 1, juz 2 nanti kita keluarkan.
Insya Allah. Tapi sebelum itu ini dulu pakai ya. Kenapa ini? Ini kan dikantongin ya. Kapan dulu bisa dipakai? Clear ya? Ya. Ini namanya cara pintar menggunakan alat. Aplikasinya nanti, Bapak Ibu install aplikasi nanti saya kasih. Ya, asalkan ikut grup kita aja. Ikut grup saya nanti kami kasih aplikasi yang dibutuhkan. Nomornya gampang ya, daftar lewat nomor belakang tuh. Ya. Ada nomor di belakang yang bisa dipakai untuk daftar atau menghubungi panitia. Nah sekarang cara cerdas itu cara yang mana? Hah? Cara cerdas adalah cara orang yang nyediain aplikasi tadi. Cara cerdas itu cara mana? Menghafal Quran dengan ya ini. Maksudnya gimana? Orangnya nggak datang, tapi ininya datang nggak? Datang ya? Cerdas nggak orang? Cerdas. Ini bukan saya yang nyediain loh. Saya menyediain. Jadi itu orang cerdas. Saya nggak bisa ngapal, saya sibuk, saya berat, ngapal cuma bisa dikit. Boleh nggak? Saya wakaf Quran aja. Terus Qurannya tolong bagi-bagi untuk yang pada ngapal Quran. Asik nggak? Pinter nggak? Mahal nggak? Nggak mahal. Mereka cuma wakaf satu orang 100.000. 100.000 boleh atas nama pribadinya, boleh nama istrinya, boleh nama anaknya, boleh nama ayah ibunya yang almarhum mungkin. Ya, sehingga apa? Berwakaf atas nama mereka, nitip ke kita bagi-bagi. Saya kira peminatnya nggak banyak, ternyata banyak banget. Akhirnya pikiran saya, ya Allah saya nggak bisa libur dong. Kenapa? Karena harus ngantar-ngantarin ini. Maka Bapak dan Ibu, ini saya tadinya nyari libur, nggak bisa ketemu. Karena setiap tempat pasti ada yang wakaf. Walaupun cuma 100.000, tapi itu jadi jalan nggak? Cerdasnya jalan. Bapak Ibu nggak usah bayar, asik kan? Yang bayarin ada nggak? Ada. Sekarang senang yang dibayarin, apa yang bayarin? Enakan yang nganterin ya saya. Tapi capek. Kalau nggak ada yang nganterin, barang ini nggak sampai ke tangan yang berhak. Makanya hari ini buat siapapun yang hadir, ini amanah. Ada nggak yang mau dikasih ini semua gratis? Coba. Yang ini nih. Yang ini udah ya. Ini amin deh. Yang ini ada yang mau lagi nggak? Ah, setoran. Oh iya, setoran. Cara apa? Tolong setorkan ayat 1 sampai ayat 5.